Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi di bab keempat dari Triple Kill Copywriting, yaitu tentang web copy atau sales letter. Langsung iklan dulu. Triple kill! Tada, sekarang saya botak dan saya sudah ompong. Oke, jadi web copy ini benar-benar sangat krusial. Emang sih, mungkin yang pelajaran paling panjang ya. Tapi saya bilang ini krusial. Kenapa begitu krusial? Karena gini, kalau di web copy atau di sales letter, kalau saya ngomongin web copy berarti saya ngomongin sales letter ya. Kalau di web copy-nya, jika di sini nggak beres, maka budget iklan akan terbuang percuma. Maksudnya nggak beres gimana Om? Saya sering banget ditanyain orang, Om liatin dong, sales letter gue udah bagus apa belum gitu. Yang saya lihat di sini banyak yang istilahnya satu headline-nya nggak menarik, kedua headline-nya menarik tapi kemudian ketika komunikasi selanjutnya itu nggak connect, nggak nyambung. Ada lagi yang produknya bagus tapi kemudian bahasanya bahasa yang sulit dicerna. Oke, sebenarnya copywriting itu, web copy ini sebenarnya adalah simple. Bagaimana cara kita menyampaikan produk kita secara sederhana sehingga mereka bisa mengerti apa manfaatnya ini buat mereka dan kemudian mereka tertarik dan mau membeli produk kita. Oke, itu tujuan dari web copy. Makanya Facebook nggak pernah ngasih yang namanya ads conversion, pasti web conversion. Karena tugasnya Facebook, dia akan ngomong, ibarat kata kalau orang ngobrol, gua pokoknya gue sediain nih tempat, ada orangnya nih, namanya Facebook. Lo mau ambilin orang dari sini supaya datang ke website lo, silakan dah. Tapi gue cuma nganterin orang aja ya, dari member gue masuk ke website lo. Udah sampai situ doang, urusan konversi gue nggak ada urusan ya, Oke, Bu. Ngomongnya seperti itu kurang lebih ya. Jadi Facebook itu mereka hanya menyediakan tempat di situ banyak member supaya membernya masuk ke website kita. Kalau mau gede konversi kita harus kuatin web copy-nya. Karena apa? Iklan sejago apapun, kalau web copy-nya hancur, tentunya konversinya akan hancur. Oke? Gimana supaya konversi nggak hancur? Web copy-nya harus terstruktur dengan bagus, dengan rapi. Artinya mudah untuk dicerna dan kemudian membuat orang tertarik sehingga membuat orang kebelet untuk beli. Oke? Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya web copy kita mudah dimengerti oleh orang? Kita akan menggunakan framework yang namanya estafet copy. Oke, estafet web copy. Maksudnya estafet web copy itu gimana? Jadi, kita akan buat bahwa semua komponen itu mereka akan saling bahu-membahu. Udah pernah nonton kan ya yang namanya lari maraton ya? Atau lari estafet gitu ya? Estafet itu 1, 2, 3, 4 orang berjejer gitu. Masing satu bawa tongkat yang pertama. Begitu mereka lari terus kemudian sampai ke temannya dikasih tongkatnya. Temannya lari lagi sampai depan kasih tongkatnya sampai garis finish. Sama web copy juga seperti itu. Rata-rata orang yang konversinya hancur-hancuran biasanya web copy-nya itu nggak jelas nih urutannya, dari sini tiba-tiba ke sini, dari sini tiba-tiba ke sini, terus balik lagi ke sini gitu. Akhirnya bahasanya susah dimengerti. Nah, estafet web copy adalah kita akan mengajarkan bagaimana caranya supaya semua komponen dari atas sampai ke bawah itu saling bahu membahu. Tugasnya sama seperti lari estafet. Headline fungsinya bukan untuk closing tapi untuk menarik. Begitu orang udah tertarik, dia mau scroll ke bawah. Oke, dia digunakan dengan image. Image kemudian fungsinya adalah untuk supaya orang mau ngebaca cerita. Cerita fungsinya supaya orang mau ngebaca dan terus sampai ke bawah sampai mereka akhirnya menemukan buy button dan akhirnya mereka klik buy button atau klik order. Oke? Karena itu, biar web copy-nya benar-benar terstruktur, benar-benar menggunakan teknik estafet, kalian harus ikutin blueprint-nya. Oke, blueprint ini apa? Blueprint itu framework. Apakah harus sama persis model web copy-nya? Nggak harus sama persis, karena yang namanya web copy nggak ada aturan baku. Tapi ini saya bikin framework-nya, ini sudah proven pertama. Terus kemudian ini juga mudah diikuti. Terus kemudian ini juga istilahnya bisa buat patokan kalian. Kalau kalian nanti mau ngembangin terserah, bebas. Oke, yang saya kasih nanti akan ada frameworknya untuk mempermudah mempelajarinya. Supaya kalian nanti kalau mau ngembangin, mau explore, silahkan. Oke, gitu aja kita mulai pelajaran kita tentang web copywriting. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.